Pencuri ini membelah truk tangker menjadi dua. Lalu dia menaruh kayu cendana yang bernilai miliaran rupiah itu di bagian bawah tangkernya. Lalu dia menutupnya dengan besi. Setelah itu dia menutupnya dengan bagian atas tangker. Lalu dia memasukkan susu ke dalam tangker itu. Datang ke tempat pemeriksaan. Polisi langsung menghentikan mereka. Adit melihat Pino. Dia langsung memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa truk tangker itu. Pino berkata dia telah bertobat. Sekarang, dia melakukan bisnis susu. Setelah melihat truk itu, mereka membiarkannya pergi. Budi sang kepala penyeludupan sangat senang. Dia menawarkan hadiah senilai 500 juta rupiah per mobil. Tapi Pino berkata, aku tidak ingin 500 juta. Aku hanya mau 4%. Yang berarti 400 juta rupiah. Mendengar hal ini, Budi langsung menyetujuinya. Bawahannya bingung. Dia bertanya kenapa. Dia menurunkan komisinya. Pino berkata, jika komisi kita 500 juta, kita menjadi bawahannya. Jika komisi kita 400 juta, kita menjadi mitra mereka. Meski penampilan Pino tidak rapi, tapi dia sangat pintar. Setelah menjadi mitra, Pino membawa kayu cendana itu dengan cara yang berbeda-beda. Entah dari truk susu, 120 ambulans, atau kendaraan yang membawa sepupunya. Mereka menjadi alat transportasi Pino untuk membawa kayu cendana itu. Adit merasa ada yang salah, tapi dia tidak bisa menemukan apapun. Hari ini mereka menghentikan sebuah truk susu. Adit memutuskan untuk memeriksanya. Setelah beberapa saat dia baru sadar. Suara di atas tangki dan di bawah tangki itu berbeda. Kamu dengarkan? Di atas tangki suara susu. Di bawahnya suara kayu. Saat sopir hendak melarikan diri, dia langsung ditangkap polisi. Sebelum mereka disiksa, mereka langsung menceritakan semuanya. Saat ini, ada satu gerbong yang berisi cendana merah. Pemiliknya adalah bos besar. Dia dikenal sebagai ayam jago. Saat kayu cendana itu berada di tangannya, dia dengan mudah melewati semua pos pemeriksaan. Lalu kapal pun berangkat ke tempat pembeli. Tapi karena pengawasan ketat dari polisi, mereka hanya bisa menempatkan semua cendana mereka di gudang itu. Budi menyuruh bos itu menenangkan diri, karena mereka punya orang pintar yang akan melindungi kayu cendana itu. Nama pria itu adalah Pino. Saat mereka melihat muka Pino, bos itu pun pergi dengan tenang. Tapi saat indah itu tidak bertahan lama. Budi menelpon Pino. Dia berkata polisi sudah mengetahui gudangnya untuk memindahkan kayu cendana itu. Jika dia tertangkap, semua akan berakhir. Saat ini, polisi sudah dalam perjalanan. Pino berjalan keluar dan melihat tumpukan cendana merah itu. Dia menemukan sebuah ide. Dia mengeluarkan beberapa uang kertas dan menyuruh bawahannya turun gunung. Lalu dia memberitahu semua orang bahwa polisi akan datang. Mereka harus mulai bergerak. Pino mengambil kapaknya dan berlari ke tumpukan kayu cendana itu. Dia langsung memotong tali dengan kapaknya. Ratusan kayu cendana pun turun melalui aliran sungai itu. Lalu Pino melihat kayu-kayu itu terbawa arus.